أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي مثل فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ayat 31 ini lanjutan. Maka Allah mengirimkan seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, kepada Qabil, bagaimana ia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Ia Qabil berkata, aduhai celakalah aku. Gitu. Ini kata-kata apa? Kata-kata penyesalan. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah ia salah seorang dari orang yang menyesal gara-gara kemarin melakukan pembunuhan kepada siapa? Kepada saudaranya. Siapa saudaranya? Nah, itu ya. Jadi ada Qabil, ada Habil. Pada penjelasan sebelumnya itu diungkapkan bahwa hawa nafsu Qabil membisikkannya untuk membunuh saudaranya, sehingga jadilah ia termasuk orang-orang yang merugi gitu. Jadi memang ini hawa nafsu yang menggelora, yang menggolak gitu ya. Padahal asalnya soal apa nih? Terjadi menggolaknya itu
Iya, karena ada aturan bahwa si ini lahir kawin dengan si ini, nah gitu. Sudah dipacang-pacangkan. Nah ternyata ini lawannya ataupun pendampingnya ini tidak cantik kan gitu ya, sehingga iri. Wah, kenapa saya harus nikah dengan yang tidak sesuai dengan keinginan selera gitu. Sehingga di situ timbul gejolak. Nah, disebutnya hawa nafsu Qabil dengan besarnya untuk membunuh saudaranya yang memang dia akan mengawini perempuan yang cantik ya gitu. Sehingga dia itu tidak menerima secara terang-terangan begitu. Karena Nabi Adam sudah menjelaskan cara untuk mengawini ya, di saat itu setiap yang lahir kan sejodoh-sejodoh gitu. Nah, ada aturan. Jadi soal cewek, soal cewek ya ini, masya Allah, digambarkan gitu ya. Bagaimana itu, dan sekarang banyak hal-hal yang itu bisa juga ditemukan dalam informasi bahwa hal itu bisa menjadi ujung kehidupannya ya kematian gitu. Nah jadi firman Allah Ta'ala, maka hawa nafsu ya, hawa nafsu ini, jadi hawa nafsu yang luar biasa ya. Hawa nafsu yang besar, yang menggelora gitu ya, yang menggelora. Jadi patawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Nah itu ayat 30-nya itu. Jadi di situ dikatakan ya, maka bahwa nafsu Qabil membisikkan untuk membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, sehingga jadilah ia termasuk orang-orang yang merugi. Nah setelah dibunuh mereka bingung gimana nih ngurusnya gitu ya. La taqtulu nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwali kiplun min damiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatla. Nah itu rawahul jamaah illa Abu Dawud. Katakan di sini, tidaklah jiwa yang dibunuh secara dolim, melainkan putra Adam, Qabil, menanggung darahnya, sebab dialah orang yang pertama kali melaksanakan tradisi membunuh. Di sebelumnya nggak ada itu perbuatan seperti itu, belum ada. Jadi sejak itulah, nah ini makanya di sini hadis ya mengungkapkan, tidaklah jiwa yang dibunuh secara zalim melainkan putra Adam, yaitu siapa? Qabil, menanggung darahnya ya. Darah siapa? Ya, sebab dialah orang yang pertama kali melaksanakan ya tradisi membunuh. Begitulah pemandangannya ya. Dari firman Allah Ta'ala di situ ya, maka Allah mengutus burung gagak setelah kegiatan, bukan kegiatan, perlakuan membunuh itu kan ada kebingungan, kumaya kemana ke, nah gitu ya. Maka Allah mengutus burung gagak sedang dia mengais-ngais di atas tanah untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana dia menguburkan mayat saudaranya. Nah ini Qabil berkata, duh celakalah aku, mengapa aku tidak dapat berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku? Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang merugi. Di orang-orang yang membunuh itu orang yang merugi gitu. Dan Habil saat itu tidak melawan ya, tidak melawan, karena kalau melawan atas apa yang perlakuan Qabil bisa sarwana gitu. Kalau bisa sarwana ya itulah yang menjadi sebab. Nah ini diam saja gitu. As-Sadi meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada para sahabat radhiyallahu an, setelah Habil meninggal, nah ini, setelah Habil meninggal, maka Qabil membiarkannya telanjang. Dia tidak mengetahui cara menguburnya, tuh gitu. Gimana cara menguburnya? Gitu. Bingung. Kan. Kemudian Allah mengutus dua burung gagak bersaudara, lalu keduanya beradu dan salah satunya membunuh yang lain
Maka Gagak pembunuh menggali tanah dan menguburkan Gagak yang mati. Tatkala Qabil melihat kejadian itu, maka dia berkata, "Duh, celakalah aku. Mengapa aku tidak dapat berbuat seperti burung Gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku?" Firman Allah Ta'ala, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Hasan Basri berkata, Allah menimpakan penyesalan kepada Qabil setelah menimpakan kerugian. Dalam sebuah hadis dikatakan, ma min danbin ajdaru an yu'ajjilallahu uqubatahu fid dunya ma'a ma yuddakharu li sahibihi fil akhirah minal bagi wa qati'ati rahim. Tiada dosa yang paling layak untuk dipercepat penghukumannya. Tiada dosa yang paling layak untuk dipercepat penghukumannya oleh Allah di dunia, di samping hukuman yang disimpan bagi pelakunya di akhirat, selain dosa karena kezaliman dan pemutusan tali silaturahim. Kemudian yang kedua, dosa itu menyatu dalam perbuatan Qabil, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu gambaran. Jadi urusannya sepele gitu ya, menurut penjelasan sepele itu. Hanya di saat itu karena mereka timbul akibat dari kelaliman yang menyusahkan. Nah ini kedengkian dan kedoliman dalam kisah dua putra Adam itu, nah itu adanya kelaliman, akibat dari kelaliman yang menyusahkan, kedengkian dan kedoliman. Itu kedengkian. Dengki itu apa? Dengki apa dengki? Iya, sifat perasaan buruk pada orang lain itu. Benci. Iya. Pokoknya benci begitu kepada orang lain, tak pugu-pugu, tak jelas apa ini yang menyebabkannya, hati menjadi tidak enak nih. Nah, timbul apa itu? Timbul kelaliman, timbul kedengkian, timbul kedoliman, dan ujung-ujungnya melakukan apa yang di dalam kedolimannya itu. Dan terjadilah Qabil dan Habil sebagai gambaran dalam kehidupan manusia di dalam melakukan pembunuhan secara kezaliman, cara kedengkian. Dan itulah yang menimbulkan penyesalan yang tidak akan ada putus-putusnya. Nah, digambaran kepada kita bila kita ada perasaan kurang bagus pada orang lain, beristighfarlah. Mohon ampunlah, ya Allah, mengapa hati saya kok kurang senang kepada orang lain? Ada apa ini? Aduh, gitu ya bahasanya. Tapi jangan keras-keras ngomongnya, pelan-pelan aja. Ajak hati bicara secara lembut. Mengapa saya ini kok benci pada orang lain? Kenapa saya itu dolim pada orang lain? Kenapa saya ini lalim pada orang lain? Ini kan sifat-sifat yang telah muncul di dalam kebusukan seseorang yang bisa membuat fatal. Lindungi ya Allah aku dari sifat-sifat tersebut. Nah itu, jadi itu berdoa kepada Allah. Karena setiap manusia mungkin tidak, yang namanya manusia itu kan ya, selalu ada saja gesekan. Dan gesekan yang dilakukan di sini kan gesekan satu keluarga, gesekan jeung dulur. Nah, di dulur ini dengan dulur itu ada hal-hal yang menimbulkan gesekan-gesekan itu, ya Masya Allah. Nah makanya selalu kita bermohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, terus waj'alna lil muttaqina imama. Terus satu lagi kemarin apa? Allahumma barik fi auladi wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Itu
Itu sudah ada itu YouTube-nya itu. Itu luar biasa doa itu. Diamalkan itu. Allahumma barik fi auladi wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Mudah-mudahan dengan membaca ayat ini menjadi petunjuk bagi kita untuk hidup di alam jagat raya ini. Kita dan keluarga bisa menurunkan perasaan-perasaan zalim pada orang lain, dengki pada orang lain, hasud pada orang lain, dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu doanya juga itu adalah supaya kita hidup lebih bagus gitu ya, untuk selalu berzikir kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan pengajian kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin, waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.